Mungkin kalian kepo, aku sehari-hari minum berapa jenis obat sih? 1, 2, 3, 8 ya guys ya. Nah, yang pertama ada lansoprazol. Kalau keluarga aku kadang-kadang nyebutnya obat kicik-kicik karena isian obatnya yang bentuk bulat-bulat kecil kayak manik-manik gitu. Jadi kalau dikocok bunyinya kicik-kicik. Obat ini fungsinya buat nurunin jumlah asam yang diproduksi oleh lambung. Nah, tadinya aku minum obat ini 2 kali sehari sebelum makan buat ngelapisin lambung karena ada obat yang cukup keras di lambung, itu obat steroid aku. Nah, tapi semenjak steroidnya berhenti, dokter ngurangin dosisnya jadi 1 kali sehari di pagi hari aja. Malah seringnya aku nggak minum sih, karena obat-obatan lainnya alhamdulillah nggak keras di lambung sih, dan so far lambung aku baik-baik aja insya Allah. Nah, yang kedua ada Euthyrox. Obat ini fungsinya untuk menggantikan hormon yang normally diproduksi sama kelenjar tiroid. Aku minum obat ini karena waktu dirawat di RS Harapan Kita, hasil tes darah aku rupanya menunjukkan hipotiroid tapi subklinis, alias belum sampai muncul keluhan-keluhan di tubuh aku, alias aku tuh sama sekali nggak sadar kalau aku hipotiroid. Nah, tapi rupanya obat ini tuh cukup banyak efek sampingnya aku rasain. Kalau dari yang aku baca sih efek sampingnya tremor pada jari tangan, palpitasi atau sensasi jantung berdebar, aritmia atau detak jantung yang tidak normal, keringat berlebih, diare, penurunan BB, gangguan tidur, dan gelisah. Dan qadarullah aku ngerasain beberapa. Yang ketiga ada furosemid. Nah, obat ini fungsinya untuk mencegah edema atau penumpukan cairan di dalam tubuh. Jadi rupanya orang yang gagal jantung itu mengalami penumpukan cairan karena gak semua darahnya terpompa dengan baik ya kan. Akhirnya ada darah atau cairan yang ketinggalan di beberapa bagian tubuh, numpuk dan jadi bengkak. In my case, aku pernah ngalamin edema sampai cairannya tuh numpuk di paru-paru dan bikin sesak napas plus batuk-batuk hampir sepanjang waktu. Malah gak jarang juga aku muntah dan ngeluarin dahak. Mungkin karena aku gak bisa ngeluarin dahak, malah botol-botol gitu ya. Tapi alhamdulillah fase-fase itu sudah berlalu. That's why biasanya juga salah satu ciri pasien jantung itu gak bisa tidur telentang. Harus di posisi setengah atau malah full duduk. Karena kita gak bisa napas kalau tidur telentang. Dan juga pasien gagal jantung itu gak boleh minum kebanyakan, karena khawatir jadi numpuk di tubuh. Cukup sesuai kebutuhan aja, 1,5-2 liter, dan jangan kurang minum juga ya. Masya Allah. Intinya usahakan cairan yang keluar itu seimbang dengan cairan yang masuk. Awalnya aku minum furosemid 2 kali sehari, tapi karena dokter ngelihat regulasi cairan aku yang cukup baik, akhirnya dikurangin jadi 1 kali sehari aja, mungkin biar kerja ginjalnya nggak terlalu berat juga ya. Nah, yang keempat itu ada obat bisoprolol atau kongkor. Ini obat legend karena bentuknya hati, tapi nggak selalu untuk hati sih. Nah, obat ini fungsinya untuk mengatasi hipertensi, angina pectoris atau nyeri dada, dan gagal jantung. Cara kerja obat ini yaitu dengan mempengaruhi impuls saraf sehingga jantung bekerja lebih lambat dan tekanan darah menurun. FYI, dulu awal-awal minum obat ini aku selalu ngereok karena awalnya denyut jantung aku tuh cepet banget, selalu di atas 100, biasanya sekitar 130-an. Padahal normalnya denyut nadi itu 600-100 detak per menit aja. Malah aku pernah sampai 180. Nah, di aku obat ini tuh berasa banget kalau lagi bereaksi. Rasanya dada aku tuh berat buat napas, dan entah efek obatnya atau bukan, aku jadi gelisah gitu. Malah awalnya aku sering nangis kalau obat ini lagi berasa. Tapi emang denyut nadi aku habis itu turun sih. Napasnya, tekanan darah aku juga turun. Jadi gitu deh, sekarang tekanan darah aku selalu rendah, terus jadi sering migrain dan keliangan. Tapi alhamdulillah aku minum obat ini 1 kali sehari aja di pagi hari. Katanya sih supaya kerja jantung aku gak berat untuk menjalani hari. Nah, yang kelima itu, baru 5 ya, ada phenoxymethyl penicillin atau biasa disingkat PMP. FYI, ini obatnya ukuran paling gede, 250 mg sekali minum. Obat ini tuh juga susah buat carinya. Bahkan mbakku tuh udah sampai keliling-keliling apotek di Depok, udah sampai ke pasar pramuka, bahkan tahu sendiri kan itu juragan obat. Ketemunya di apotek kecil di belakang RS Harkit. Nah, itu tuh antibiotik untuk bakteri Streptococcus sibiang, kerok penyakit jantung rematik ini ya. Nah, kalau dokter aku bilang buat mencegah infeksi ulang, ada kemungkinan aku bakal minum ini sampai umur 40 tahun. Kuatnya ginjalku. Aku minum obat ini 2 kali sehari. Jadi dalam sehari aku minum 500 mg PMP ini. Keenam ada spironolactone. Obat ini buat membantu ngeluarin cairan juga. Dan FYI, obat ini baunya kopi banget. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa obat urinnya ada 2 jenis gitu sih. Nah, tapi bedanya sama furosemid dari yang aku baca, itu ada di interaksi sama kalium. Nah, jadi kalau spironolactone yang bau kopi ini, itu menahan pengeluaran kalium, sedangkan kalau furosemid itu justru meningkatkan pengeluaran kalium. Mungkin kuncinya itu bisa diimbangi dengan konsumsi sumber kalium alami ya, gampangnya dari buah pisang. Yang ketujuh ada koralan. Fungsi obat ini sama kayak bisoprolol,
yaitu untuk memperlambat denyut jantung dengan cara mempengaruhi kelistrikan di jantung. Nah, obat ini sebenarnya obat tambahan setelah salah satu sesi kontrol dokter jantung, karena aku ngeluh efek bisoprol di aku yang kurang konsisten. Jadi awal setelah ngereok emang turun tuh kan denyut jantung aku, tapi kalau sore atau malam biasanya balik lagi ke 100-an ke atas itu. Jadinya dokter aku nambahin obat ini deh, si Koralan ini, dan alhamdulillah sih sekarang denyut jantung aku udah cenderung konsisten antara 70-80an detak per menit. Nah, ke-8 yang terakhir ada Kandesartan. Fungsi obat ini untuk melebarkan pembuluh darah, jadinya aliran darah lancar dan tekanan darah pun menurun. Makanya Kandesartan ini bisa untuk pengobatan hipertensi, juga untuk pasien gagal jantung. Nah, dulunya aku tuh minum obat namanya Ramipril. Ramipril ini fungsinya sama kayak Kandesartan ini, tapi rupanya Ramipril tuh di aku memicu batuk-batuk. Terus aku konsultasiin deh ke dokter pas jadwal kontrol, dan dokter ganti Ramipril dengan si Kandesartan ini. Katanya minum steroid. Ya, jadi awalnya waktu dirawat di Harkit, aku minum obat steroid yang namanya prednison, dan aku masih minum sampai setelah keluar dari rumah sakit, sekitar sampai pertengahan Oktober kemarin. Kalau prednison ini fungsinya menahan reaksi kekebalan tubuh sehingga mengurangi peradangan. Nah, kalau menurut dokter aku sih obat ini buat ngurangin bengkak di jantung aku. Kayak yang aku pernah ceritain, efek samping obat ini lumayan banyak. Ada mual, muntah, diare, konstipasi, keringat berlebih, jerawat, susah tidur, hilang nafsu makan, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sih mostly aku gak ngalamin. Malah anehnya abis dirawat di Harkit itu malah nafsu makan banget, kayak gak ada kenyangnya gitu. Seminggu bisa naik 1-2 kilo. Tapi alhamdulillah sekarang nafsu makan aku sudah back to normal, malah cenderung malas makan sekarang. Ya segitu deh cerita obat-obatan aku. Kalau dibilang-bilang sih ya sering males minum obat-obatan sebanyak itu. Kayak ya Allah harus ya, tapi gak boleh males karena mau sembuh. Yuk semangat yuk buat kamu yang juga lagi berjuang minum obat sahabat-sahabat. Me and Allah with you.